abang, kelenting ungu, dan kelenting biru segera berangkat menuju desa Dadapan. Mereka mengenakan pakaian terbaik yang mereka miliki sesuai nama ketiganya. Sebelum ketiga anak Mbok Randa Karangwulusan itu tiba di desa Dadapan, mereka kebingungan karena harus menyeberangi sungai yang lebar lagi berair dalam. Tidak ada yang bisa mereka tumpangi untuk menyeberang. Di tengah kebingungan itu mendadak muncul kepiting raksasa, Yuyu Kangkang namanya. Dia bersedia menolong menyeberangkan tiga gadis itu dengan diberikan imbalan. Apa imbalan yang engkau inginkan agar kami bisa menyeberangi sungai ini? Jika engkau bersedia aku cium serta menciumku, maka aku akan menyeberangkan. Ih, kau makhluk bau, jelek. Tidak mungkin aku dan saudariku mau mencium atau dicium olehmu. Itu pilihan kalian. Kalau kalian tidak mau, bagaimana cara kalian menyeberang? Kelenting abang, kelenting ungu, dan kelenting biru akhirnya tidak berkeberatan mencium dan dicium Yuyu Kangkang. Bagi mereka, yang terpenting adalah dapat menyeberangi sungai lebar itu guna meneruskan perjalanan menuju desa Dadapan. Kelenting kuning pun juga berniat datang ke desa Dadapan untuk bertemu dengan Ande-Ande Lumut, karena ia mendengar ciri-ciri Ande-Ande Lumut sama dengan ciri-ciri suaminya, Pangeran Raden Putra. Keinginan itu disampaikannya kepada Mbok Randa Karangwulusan. Piye? Apa? Engkau ingin juga melamar Ande-Ande Lumut yang amat tampan itu? Mbok Randa Karangwulusan benar-benar melecehkan kelenting kuning. Bercerminlah dulu sana lo. Dirimu, kelenting kuning. Jangan sampai Ande-Ande Lumut yang tampan itu menjadi muak ketika melihat wajahmu yang menyedihkan itu. Namun kelenting kuning tetap bersikeras. Mbok Rondo Karangwulusan akhirnya mengizinkan dengan syarat kelenting kuning tidak mengaku bahwa ia adalah anak angkat Mbok Rondo Karangwulusan, dan kelenting kuning tidak boleh berganti baju yang bagus. Dengan tetap mengenakan pakaian kumal hingga tubuhnya berbau, kelenting kuning menuju desa Dadapan. Seperti halnya tiga saudara angkatnya, kelenting kuning pun kesulitan untuk menyeberangi sungai yang lebar dan berair dalam tersebut. Lalu muncul Yuyu Kangkang. Kepiting raksasa itu sebenarnya tidak mau menyeberangkan kelenting kuning karena tubuh kelenting kuningnya berbau. Namun dia tetap juga menyeberangkan asalkan kelenting kuning mau dicium dan menciumnya. Apa katamu? Engkau akan menciumku dan aku harus bersedia menciummu. Aku tidak sudi. Jika engkau tak sudi, silahkan menyeberang sendiri. Kelenting kuning lantas mengeluarkan senjata yang selama ini disimpannya rapat-rapat, yaitu berupa lidi sakti. Kau benar-benar tidak mau membantuku. Baiklah, kau perlu dipaksa. Ketika lidi itu dipukulkan pada sungai, air sungai pun langsung surut. Yuyu Kangkang menjerit-jerit meminta tolong. Ia tidak bisa hidup di luar air. Ia memohon kepada kelenting kuning agar mengembalikan air sungai itu seperti semula. Untuk itu, ia akan menyeberangkan kelenting kuning hingga sampai ke daratan seberang. Tolong aku! Tolong kembalikan air sungai itu, kelenting kuning. Aku tidak bisa hidup tanpa air. Kelenting kuning menyatakan kesediaannya. Ia kembali memukul tanah sungai dengan lidi ajaib dan seketika air sungai kembali seperti semula. Ia pun diseberangkan Yuyu Kangkang tanpa harus dicium dan mencium kepiting raksasa tersebut. Tibalah kemudian kelenting kuning di desa Dadapan. Kelenting kuning mendapati tiga kakak angkatnya telah ditolak oleh Ande-Ande Lumut karena Ande-Ande Lumut mengetahui bahwa ketiganya telah dicium dan mencium Yuyu Kangkang. Sangat mengejutkan ketika Ande-Ande Lumut mengetahui kedatangan kelenting kuning. Ia bergegas menyambutnya. Akhirnya kau datang juga.
Mbok Randa Dadapan sungguh terheran-heran mendapati sikap anak angkatnya itu. Begitu banyak gadis-gadis berwajah cantik dan menarik yang datang padanya, tapi senantiasa ditolaknya. Namun tidak dengan keleting kuning yang berpakaian kumal dan badannya bau. Anak angkatnya itu malah menyambut dengan wajah berseri-seri. Ibu jangan melihat penampilan luarnya. Gadis ini mampu menjaga kehormatan dirinya. Tidak seperti wanita lainnya, ia tak sudi dijamah Yukangkang. Dialah istriku. Hah? Istrimu? Apa maksudmu, wahai putraku? Ande-ande Lumut diam saja. Ia tersenyum, kemudian mengecup kening Keleting Kuning. Di hadapan sekalian orang, Keleting Kuning mengubah diri menjadi Dewi Chandra Kirana. Orang-orang terkejut saat melihat sosoknya yang sangat cantik. Keleting abang, wungu, dan biru terperangah mengetahui sosok yang selama ini mereka perlakukan dengan tidak baik ternyata adalah Dewi Chandra Kirana. Kegemparan pun kian menjadi-jadi saat Ande-ande Lumut juga membuka jati dirinya sebagai Raden Putra yang tengah menyamar. Tak terperikan kegembiraan Dewi Chandra Kirana saat bertemu kembali dengan suami tercintanya. Keduanya lantas hidup sebagai suami istri lagi, seperti yang mereka lakukan dulu di kerajaan Jenggala. Namun, mereka tidak kembali lagi ke istana. Lantas, bagaimana keadaan di istana kerajaan Jenggala? Tiada yang tahu, karena pada saat itu belum ada akun Lambe Turah. Sekian.